syukur kami kepadamu untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah masuki hari yang pertama di bulan yang baru, bulan Oktober. Terima kasih banyak Bapak, bulan November. Terima kasih banyak Bapak untuk sepanjang bulan Oktober yang sudah kami lalui, kami lewati. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyembah Engkau, Engkau Bapa dan sahabat kami, Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami perkatakan kami melewati lembah dan Engkau yang menuntun kami, Engkau tidak meninggalkan kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Hamba percaya hati kami seperti tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan menjadi jawaban untuk kami. Singkapkanlah mata kami ya Tuhan, supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mazmur 122 ayat 1 berkata demikian. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nyanyian siara Daud. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ulang sekali lagi 2, 2, 3. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Lihat kiri kanan, katakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa bedanya beribadah di rumah Tuhan dan beribadah di rumah masing-masing? Ya. Firman Allah berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah melalui online. Tapi saya perkatakan, Anda yang menyaksikan yang beribadah di online, Anda lebih cenderung menonton ibadah, bukan beribadah. Anda lebih cenderung itu menyaksikan ibadah, bukan beribadah. Tapi hari ini saya perkatakan, semua kita hadir dalam ruangan ibadah ini, kita beribadah kepada Tuhan. Kita bukan menonton ibadah. Saya tidak yakin ketika dikatakan mari kita berdiri, Anda pun ikut berdiri di rumah. Iya. Dan begitu mudahnya orang dia di rumah, dia bisa, ini kurang menyenangkan aku bisa pilih ke channel yang lain. Aku pilih untuk tempat ibadah yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Firman Allah berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepada mari kita pergi ke rumah Tuhan. Berkat yang pertama dari ayat ini ialah di dalam ibadah ada sukacita. Amin. Di dalam beribadah ada sukacita. Yang berikut, di dalam beribadah ada kekuatan yang baru. Karena firman Tuhan katakan, mereka yang berjalan menuju ke Sion untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka berjalan makin lama apa? Makin kuat. Ada kekuatan yang baru. Berjalan makin lama makin kuat. Dan saya percaya juga dalam beribadah ada mujizat, ada keajaiban. Firman Tuhan berkata Keluaran pasal 23, kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Dalam beribadah ada mujizat, ada keajaiban. Ada keajaiban. Dan saya rindu saudaraku mengalami semua janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Di dalam beribadah kita dibedakan dengan orang lain. Karena firman Tuhan berkata dalam Malaki pasal yang ketiga, kamu akan, ayat 18, kamu akan melihat perbedaan antara orang yang
kepada Tuhan. Saya percaya jemaat GKI di tempat ini dibedakan dengan orang lain. Kenapa? Karena kita setia, kita beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam beribadah, saudaraku, kita membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan kamu menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Artinya ada sesuatu yang kita bawa. Kita bawa ke rumah Tuhan, kita bawa, kita persembahkan. Dan saya percaya tentu yang pertama-tama ialah hidup kita, hati kita. Kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi juga Alkitab katakan, jangan menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Kita harus membawa sesuatu yang kita persembahkan, korban persembahan kita kepada Tuhan. Itu yang tentu membedakan kita beribadah di rumah Tuhan dengan di rumah kita masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap komitmen bahwa kita tidak akan meninggalkan Tuhan oleh karena COVID-19. Tema kita tahun ini berjalan kita berjalan makin kuat. Kita semakin kuat dan berbuah banyak. Amin. Apakah melalui COVID ini Anda semakin kuat atau Anda semakin lemah? Anda semakin putus asa? Anda tinggalkan Tuhan? Anda tidak lagi beribadah kepada Tuhan? Katakan tidak. Saya makin kuat. Amin. Saya makin kuat. Kita makin kuat lewat goncangan. Saya sangat percaya bahwa akan ada kegoncangan supaya terbukti ada yang tidak tergoncangkan. Dan saya percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita di dalam Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita kuat karena kita di dalam Tuhan. Dan saya rindu bahwa janji atau tema juga digenapi. Kita berbuah banyak. Amin. Lewat pergumulan, lewat masa ini, saya percaya ada seorang namanya David Wilkerson. Dia melihat satu penglihatan, bahkan ada terjadi satu kegoncangan. Tapi kemudian setelah kegoncangan itu terjadi, akan ada satu revival yang besar yang terjadi. Banyak orang datang kepada Tuhan. Dan saya juga rindu lewat COVID ini, lewat COVID ini mempersiapkan kita untuk menerima lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan gereja Tuhan harus mempersiapkan diri untuk banyak jiwa yang akan dituai yang datang kepada Tuhan. Saya menanti-nantikan pengenapan janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Akan ada hujan air, Roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua orang. Wow, dikatakan kepada semua orang. Akan ada lawatan Tuhan juga termasuk kepada anak-anak muda, kepada generasi muda. Saya sangat merindukan itu digenapi di tempat ini dalam pelayanan kita. Kita lihat generasi muda yang bangkit. Amin. Generasi muda yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Generasi Yeremia yang bangkit. Ketika Yeremia dipanggil Tuhan, dia masih muda. Yeremia berdalih, Tuhan aku ini masih muda. Tapi Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan engkau katakan aku ini masih muda. Tetapi ketika aku memanggil engkau harus setia. Dan kepada siapa engkau putus, engkau harus pergi. Itu panggilan Tuhan kepada Yeremia. Dan saya juga percaya Tuhan bangkitkan banyak generasi muda, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah pelayanan kita. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Siapa yang diminta supaya bersorak-sorai? Seluruh bumi. Supaya bersorak-sorai bagi
bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Next, ayat yang kedua. Sama-sama 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan gembala, kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatanannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dari ayat ini mari kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kepada siapa kita beribadah? Ayat yang kedua. Sama-sama kita baca 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Kepada siapa kita beribadah? Kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan dipanggil dari Mesir. Mereka harus keluar dari Mesir. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa. Musa diutus Tuhan untuk menghadap Firaun dan berkata kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Bangsa harus keluar dari Mesir. Tujuannya apa? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Kita diselamatkan, kita disucikan oleh darah Yesus. Tujuannya apa? Supaya kita beribadah kepada Tuhan. Kalau orang bertanya kepada kita, siapakah orang Kristen itu? Jawaban kita yang pertama apa? Orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua apa? Orang yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Siapakah orang Kristen itu? Orang Kristen adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Apakah Anda orang yang di mana Anda beribadah? Ya di GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Saudara kami kasih oleh Tuhan. Saya percaya faktor yang pertama gereja itu bertumbuh ialah karena faktor dari gembalanya, hamba Tuhan. Gembala dia punya tanggung jawab untuk memberi makan domba-domba, memimpin domba-domba ke air yang tenang, membimbing mereka, menguatkan mereka, melatih mereka, memperhatikan mereka. Tapi faktor yang kedua, gereja itu bertumbuh oleh kenapa? Karena komitmen dari jemaat. Karena jemaat yang berkomitmen, yang mau setia kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Siapakah orang Kristen? Orang beribadah kepada Tuhan. Mazmur 100 ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan. Kepada Tuhan kami akan beribadah, kata Yosua. Firman Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat patung yang menyerupai apapun di langit, di bumi, di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud penyembah kepadanya, sebab akulah Allah yang cemburu. Allah cemburu. Allah tidak ingin kita mendua hati. Amen. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Ayat yang ketiga, kita beribadah kepada Tuhan oleh karena dua hal. Yang pertama, karena kedaulatannya, keilahiannya, kemahakuasaannya. Dan yang kedua, karena kebaikannya bagi kita. Amin. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, perhatikan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena Dia adalah Allah kita. Amin. Kita beribadah
Allah. Dan yang berikut, Dialah yang menjadikan kita. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Dari wajahmu kelihatan kita ini siapa? Ini sama pada gambar Allah. Kata firman Allah kata, Dia yang menjadikan kita dan kita. Dia menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalanya. Wow, kitalah kepunyaan Tuhan, kitalah kawanan domba gembalaan Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Next ayat yang berikut, ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. Sebab Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Ya. Kita sudah masuki bulan yang baru, bulan November. Wow. Sejak bulan Maret, COVID terus berjalan sampai pada bulan ini. Kita syukuri. Ya. Kita melewati lembah kekelaman. Bulan demi bulan kita bisa lalui. Tuhan pelihara kita sampai pada hari ini. Berapa hari yang lalu ada orang mengirimkan WA kepada saya. Ada seseorang, Pak, ternyata saya dites, saya positif. Tolong doakan mama saya, anak saya, dan keponakan saya di rumah. Besok mereka akan tes. Kami akan berdoa untuk Bapak. Kemudian satu hari kemudian kirim, Pak, puji Tuhan Pak, saya sudah digalam, tapi puji Tuhan anak saya, mama saya, keponakan saya itu negatif. Dan saya katakan firman Tuhan, pasti Anda bisa melewati lembah kekelaman ini. Pasti Anda sehat, pasti Anda sembuh. Percayalah kepada Tuhan. Wow, saya percaya ketika saya perkatakan firman Tuhan, itu imun tubuhnya itu pasti dibangkitkan. Dan saya perkatakan dia pasti bisa melewati. Ada lembah kekelaman, tapi untuk dia lewati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu berkat Tuhan. Ya. Orang yang beribadah kepada Tuhan ada sukacita. Ya. Ada 2 orang kena COVID, 2 diobati, 2 dirawat, 2 minum vitamin. Tapi yang satu cepat sembuh, yang satu lebih lama. Kenapa? Yang satu itu fisiknya diobati, tapi yang satu lagi itu bukannya fisik, psikisnya juga diobati. Dia enjoy, dia tenang, makanya dia lebih cepat sembuh. Wow, saudaraku, ketika kita beribadah di gereja ada sukacita. Maka saya percaya juga ada kekuatan yang baru. Ya, kita diberi kekuatan untuk bisa mengalahkan yang jahat. Itu janji Tuhan. Untuk bisa melewati lembah kekelaman. Firman Allah berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Sepertinya belum semua bersukacita. Dari baca kelihatan belum sukacita. Kenapa Bapak tidak bersukacita, Pak? Kenapa Ibu tidak bersukacita? Siapa yang bersukacita, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Dari wajah kelihatan semua pagi dia bersukacita. Amin. Ya. Itu janji Tuhan. Mengapa kita bersukacita? Karena Tuhan itu baik. Dikatakan ayat yang keempat tadi kita perhatikan bersama-sama. Saya ulangi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Katakan Tuhan itu baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melewati bulan demi bulan. Saya percaya karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Wow. Ketika ada orang yang mengalami penganiayaan, ada orang yang kemudian
penjara. Ya. Ada beberapa orang, tapi di satu di antara mereka, ya, ketika direkam, dilihat, kok sayang satu orang ini, dia lebih kuat, dia lebih kelihatan dia lebih semangat. Kemudian dia ditanya, kenapa Anda lebih semangat dibandingkan yang lain? Karena setiap hari saya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Wow, ternyata membangun hubungan dengan Tuhan itu membuat dia apa? Bersukacita, bersemangat. Dan saya percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, di tempat ini kita mendapat kekuatan yang baru. Ada sukacita yang baru. Janji Tuhan, ya dan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Tanya sama teman kiri kanan, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Kita kembali ke ayat yang kedua tadi. Firman Tuhan katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadah dengan apa? Dengan sukacita. Dengan apa? Dengan sorak-sorai. Wow. Ayat yang ketiga, ayat yang kedua, ulang ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat yang keempat, sama-sama 2, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Amin. Kita beribadah kepada Tuhan, dikatakan di sini, firman Allah katakan, yaitu dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan puji-pujian. Kita bersyukur dan memuji Tuhan. Wow. Biarlah hari ini kita ekspresikan di dalam ibadah kita. Kita bersukacita, kita menyanyi, kita bersyukur, kita bersorak-sorai, kita memuji-muji Tuhan. Karena kita adalah umat gembalanya. Kita kawanan domba gembalanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Wow. Berapa banyak kita merasakan kebaikan Tuhan, kebaikan tangan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Tanya kebaikan apa yang sudah Anda alami, yang sudah Anda rasakan. Kebaikan apa yang sudah Anda alami? Wow. Saudara, kalau kita mengalami kebaikan, pasti kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Iya. Mengapa Anda tidak bersyukur? Karena Anda kurang menghayati kebaikan Tuhan. Ya. Seseorang merasakan kebaikan, pasti dia bersyukur sama Tuhan. Suatu kali istri saya merebus telur, kemudian dia berikan untuk saya makan. Waktu saya pegang itu mau mengulitin telur itu, saya bertuhan, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibu yang mengantarkan telur ini kepada kami. Saudara, saya bertanya, Pendeta Jimiro bisa nggak beli telur? Bisa. Bisa. Tapi ada seorang ibu yang janda. Dia antarkan telur. Selesai kebaktian, dia satu pelan dibungkus domba. Dia serahkan kepada kami. Hati saya terharu. Tuhan, kok bisa ya orang seperti itu lakukan ini? Dan spontan itu bersyukur sama Tuhan. Dan waktu mau makan, saya Tuhan berkatilah ibu ini Tuhan. Berkatilah dia ya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saya si pendeta Pastor Jenny Lobo mengendarai tiba-tiba ada seorang bapak di depan menyeberang lagi. Di depan mata saya, depan mata kami, dia membawa menggendong karung, ya,
kemudian diikuti oleh anaknya. Kemudian ternyata dia menyeberang, dia mengais lagi di tong sampah. Spontan dengan istri dia, itu saya lihat papa itu kan anak itu, kita kasihkan uang sama dia. Spontan, suami istri, ayo kita berikan. Papa, kami berikan sejumlah uang untuk dia. Saudaraku, saya sangat yakin, sangat percaya, Pak ini pasti tidak lupa kami. Saya sangat yakin pasti dia bilang begini, Tuhan terima kasih untuk Bapak yang tadi berikan uang untuk kami. Amin. Amin. Iya. Dia ingat pasti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Amin. Amin. Filipi 4. pasal berapa itu? Filipi Hah? 4. Filipi 4 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Tuhan itu sudah berbuat baik kepada kita. Dan mari kita ekspresikan juga kebaikan Tuhan itu lewat perbuatan baik kita kepada orang lain. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ekspresikan syukur kita melalui kebaikan kita kepada orang lain. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saya juga berharap hendaklah kebaikan jemaat GKI Tiban 5 diketahui semua orang. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ulang sama-sama 2, 3. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ulang sekali lagi 2, 3. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Di mana itu Pak Ramli ayatnya? Jadi kasih kita tunjukkan dalam hal apa? Saling membantu. Amin. Amin. Ya. Efesus 4 ayat yang kedua. Enggak pakai ini kan? Sama-sama kita baca 2, 3. Hendak kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ulang sama-sama 2, 3. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ulang sekali lagi. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita telah menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ekspresikan kebaikan Tuhan itu lewat kita membantu orang lain, melakukan yang baik kepada orang lain. Firman Tuhan, ya dan amin. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang telah merasakan kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Iya. Mari semua kita bangkit berdiri. Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Kita baca ulang sama-sama ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat yang kelima. Sama-sama 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia dari selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan itu baik. Saudara telah merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Tuhan, Kau melihat umat-Mu di tempat ini. Mereka mengaku mereka telah merasakan kebaikan. Tuhan itu baik. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hari ini hamba percaya di tempat ini adalah pembahagian. Hari ini kami diingatkan supaya kami beribadah kepada Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan, pergi
pergi ke rumah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau beribadah dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan adalah Allah kami. Tuhan yang menciptakan kami. Kami adalah kepunyaan Tuhan. Umat Tuhan, umat gembala Tuhan, umat kawanan domba. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Dan terima kasih Tuhan, hamba percaya pada hari ini kami juga diingatkan supaya kami mengekspresikan kebaikan Tuhan itu lewat perbuatan baik kami. Tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih anak domba Allah. Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk umat-Mu di tempat ini. Hamba percaya kami dipanggil supaya kami menjadi berkat. Kami diberkati untuk memberkati banyak orang. Dan hamba mohon berkat atas umat-Mu ya Tuhan. Jemaat, arahkan matamu kepada Tuhan. Hamba perkatakan firman Tuhan, susah payah tidak menambahi, tapi berkat Tuhan yang membuat engkau berhasil. Tuhan, hamba mohon berkat-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, berkatilah mereka, berkatilah usaha mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan, keluarga mereka, anak-anak mereka. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan digenapi. Tuhan itu baik. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih anak domba Allah. Kami memuji menyembah Engkau. Kusembah Engkau Allahku, Bapa dan sahabat. Walau lewati lembah, aku tidak ditinggalkan. Sebab Tuhan adalah kekuatan.